Halo semuanya. Pada pemaparan kali ini akan ditunjukkan hasil penelitian yang berjudul Comparison of ANN Method and Logistic Regression Method on Single Nucleotide Polymorphism Genetic Data. Dalam penelitian ini terdapat 6 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua adalah metode, ketiga adalah hasil, kemudian yang keempat adalah diskusi, kelima adalah kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar referensi. Untuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Single Nucleotide Polymorphism atau SNP adalah perbedaan komposisi basa nukleotida tunggal dalam genom suatu individu yang menyebabkan variasi genetik dalam suatu populasi. Banyak penelitian mendalam dan terbaru tentang hubungan antara SNP dan penyakit tertentu. SNP dapat digunakan sebagai penanda untuk mengetahui apakah ada hubungan antara gen yang ada di lokasi SNP dan penyakit tertentu yang menjadi perhatian. Kode genetik dalam SNP atau yang bisa disebut sebagai basa nitrogen ini terdapat 4 macam, yaitu adenin, guanin, timin, dan sitosin. Kode genetik ini terdiri dari sekitar 3 kali 10 pangkat 9 sekuens yang terdapat pada kromosom manusia yang terdiri dari 23 pasang. Oleh karena itu, kode genetik di lokasi yang sama dipasangkan. Jadi bisakah kita menggunakan data SNP untuk mengetahui apakah individu tertentu kemungkinan terkait atau berpotensi dengan penyakit tertentu? Jawabannya adalah iya. Banyak penelitian yang sudah menggunakan data SNP untuk berbagai hal dengan berbagai metode seperti metode KNN Nearest Neighbor, Naive Bayes, Random Forest, Support Vector Machine, Logistic Regression, dan Neural Network. Namun penelitian-penelitian tersebut belum memberikan banyak perbandingan antar metode dalam penerapannya pada data SNP untuk melihat metode terbaik. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan berfokus pada perbandingan antara metode logistic regression dan neural network dalam melakukan klasifikasi pada data SNP. Itu tadi adalah sedikit pendahuluan untuk penelitian ini. Selanjutnya akan dijelaskan tentang metode yang digunakan pada penelitian ini, tapi sebelum membahas tentang dua metode klasifikasi yang menjadi fokus pada penelitian ini, akan dijelaskan secara singkat tentang Simple Linear Regression Analysis dan Multiple Linear Regression Analysis. Simple Linear Regression Analysis adalah fungsi yang digunakan untuk membuat prediksi tentang satu variabel respon atau variabel dependen berdasarkan informasi yang diketahui tentang variabel lain yang disebut variabel penjelas atau variabel independen. Sedangkan pada Multiple Linear Regression Analysis didasarkan pada asumsi sebagai berikut. Ada hubungan linear antara variabel respon dan variabel bebas. Variabel bebas tidak berkorelasi tinggi satu sama lain. Pengamatan dipilih secara independen dan acak dari populasi. Residu harus terdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians konstan. Koefisien determinasi atau R-square adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel respon dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas. R-square akan meningkat jika lebih banyak variabel independen yang digunakan dalam multiple linear regression, meskipun variabel independen mungkin tidak berhubungan dengan variabel respon. R-square hanya dapat berada di antara 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan bahwa hasilnya tidak dapat diprediksi oleh salah satu variabel independen dan 1 menunjukkan bahwa hasil tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan dari variabel independen. Dan ini adalah fungsi untuk Simple Linear Regression Analysis, di mana Y mewakili variabel respon, X mewakili variabel independen prediktor, B0 mewakili intercept dan B1 mewakili gradien atau kemiringan. Dan ini adalah fungsi untuk Multiple Linear Regression Analysis, di mana Y mewakili variabel respon, XY mewakili variabel bebas yakni prediktor, B0 mewakili variabel bebas dan B mewakili koefisien variabel bebas XY untuk I sama dengan 1, 2 hingga N. Binary Logistic Regression digunakan untuk memprediksi probabilitas bahwa suatu hasil hanya memiliki dua nilai dikotomi. Prediksi didasarkan pada penggunaan satu atau lebih prediktor yang memiliki nilai numerik atau kategorik. Namun Simple Linear Regression Analysis tidak dapat digunakan untuk memprediksi nilai ini mengingat dua alasan, yaitu 1. Simple Linear Regression Analysis akan memprediksi nilai di luar rentang yang dapat diterima yaitu di luar nilai 0 atau 1. 2. Variabel respon hanya memiliki dua kemungkinan nilai yaitu 0 atau 1, sehingga residu tidak terdistribusi normal. Model Binary Logistic Regression yang terkait dengan Simple Linear Regression Analysis dinyatakan dengan rumus ini. Sedangkan model Binary Logistic Regression yang terkait dengan Multiple Linear Regression Analysis dinyatakan dengan rumus ini. Dengan menggunakan transformasi logit logouts dapat kita peroleh persamaan ini. Dalam hal klasifikasi menggunakan data genetik ini, variabel respon adalah terkait asma yakni kasus atau kontrol, sedangkan variabel penjelasnya adalah satu atau beberapa SNP. Parameter BI diestimasi menggunakan MLE, Maximum Likelihood Estimator.
Selanjutnya akan dijelaskan tentang Artificial Neural Network. Artificial Neural Network adalah jaringan komputasi yang mencoba untuk mensimulasikan pengambilan keputusan dalam jaringan saraf dari sistem saraf pusat biologis yang ada pada manusia atau hewan. Aspek berbeda dari jaringan saraf tiruan dan sistem saraf manusia adalah, pada jaringan saraf tiruan, komputer konvensional adalah mesin sekuensial dengan paralelismenya yang tinggi. Jika satu dari jutaan transistor gagal, maka seluruh mesin akan berhenti. Sedangkan dalam sistem saraf pusat manusia, ribuan neuron mati setiap tahun, tetapi fungsi otak sama sekali tidak terpengaruh, kecuali ketika sel-sel di lokasi penting yang sangat sedikit mati dalam jumlah yang sangat besar, misalnya, stroke parah. Perseptron adalah model komputasi saraf paling awal yang dibuat oleh F. Rosenblatt dan berasal dari tahun 1958. Perseptron memiliki struktur dasar seperti yang dijelaskan dari sel saraf neuron biologis pada gambar sebelah kiri. Dari beberapa koneksi input berbobot yang terhubung ke output beberapa neuron, sel input dan output terhubung ke beberapa sel saraf lain di sisi output. Secara matematis perseptron dapat digambarkan pada gambar sebelah kanan. Dengan memperhatikan jaringan saraf tiruan yang diilustrasikan pada gambar ini dapat dijelaskan cara kerjanya sebagai berikut. Zi sebagai jumlah output dari perseptron ke I dan X1I hingga XNI sebagai input. Kemudian output sel perseptron berbeda dari jumlah persamaan yang ditunjukkan pada gambar karena operasi aktivasi badan sel, seperti output sel biologis yang berbeda dari jumlah bobot inputnya. Operasi aktivasi adalah fungsi aktivasi FZI, yang merupakan fungsi non-linear yang menghasilkan output sel ke I, YI. Fungsi aktivasi F juga dikenal sebagai fungsi squashing karena menjaga output sel antara batas-batas tertentu seperti pada neuron biologis. Fungsi aktivasi yang banyak digunakan adalah sigmoid. Dalam mendapatkan output dan perhitungan error algoritma dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Inisialisasi bobot WIJ dari input ke J ke sel ke I dan input data X1I hingga XNI. 2. Dihitung jumlah output ZI dari perseptron ke I dengan rumus ini. 3. Output sel perseptron dihitung menggunakan fungsi aktivasi, dalam hal ini digunakan fungsi sigmoid. 4. Ulangi langkah 2 dan 3 sampai diperoleh nilai output dari lapisan output. 5. Cari error dari output data pelatihan dibandingkan dengan nilai yang diharapkan menggunakan rumus berikut, di mana DK adalah output yang diharapkan dari YK. Dalam penerapan algoritma ANN terdapat algoritma backpropagation dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Inisialisasi data pelatihan pertama. 2. Untuk setiap data pelatihan, hitung perubahan bobot ke lapisan output dengan rumus berikut. 3. Lakukan backpropagation ke hidden layer ke R dengan menggunakan rumus berikut. 4. Ulangi langkah 2 untuk R sama dengan P-1, P-2, hingga R sama dengan 1. 5. Hitung rata-rata perubahan bobot M untuk semua data pelatihan. 6. Perbarui WM plus 1 menggunakan WM dan M untuk iterasi ke M plus 1 dengan rumus berikut. 7. Ulangi seluruh proses dengan menerapkan vektor pelatihan berikutnya untuk M plus 2, M plus 3, dan seterusnya sampai kesalahan yang diperoleh konvergen. Itu tadi adalah penjelasan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan ditunjukkan alat bantu yang digunakan dalam melakukan pembandingan kedua metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam melakukan pembandingan kedua model akan digunakan confusion matrix dan dicari nilai akurasi, F1 score, presisi, dan recall. Ini adalah bentuk dari confusion matrix, di mana dalam confusion matrix akan diperoleh beberapa nilai, yaitu TP, TN, FP, dan FN, di mana true positif adalah jumlah datum positif yang diklasifikasikan dengan benar. True negatif adalah jumlah datum negatif yang diklasifikasikan dengan benar. False positif adalah jumlah datum negatif tetapi diklasifikasikan positif. False negatif adalah jumlah datum positif tetapi diklasifikasikan negatif. Selanjutnya akan ditunjukkan hasil dari penelitian ini. Berdasarkan data ASMA, dipilih individu yang tidak memiliki data missing sehingga diperoleh 1091 individu yang bebas data missing. Data genetik SNP ditransformasi menggunakan sifat genetik kodominan yaitu untuk data genetik AA, AC, dan CC, masing-masing diberi skor 0, 0,5 dan 1, sedangkan CC, CT dan TT diberi skor masing-masing 0, 0,5 dan 1. Penilaian didasarkan pada urutan abjad terkecil yang diberikan skor rendah. Demikian juga untuk kode genetik lainnya, skor diberikan secara analog. Pada kasus ini terdapat 235 kasus dan 856 kontrol.
Dengan menggunakan data yang telah dijelaskan sebelumnya, digunakan metode ANN1 hidden node digunakan pada jaringan saraf tiruan dan diulang sebanyak 1000 kali karena pemilihan individu mana yang merupakan bagian dari data latih dan individu mana yang merupakan bagian dari data uji dapat dilakukan secara bebas. Diperoleh hasil rata-rata akurasi, presisi, recall dan F1 score jika digunakan kode genetik dengan variasi proporsi data uji 10%, 20%, 30%, dan 40% seperti pada tabel ini. Kemudian untuk penerapan metode logistic regression untuk memprediksi kelas dari setiap individu, yang termasuk dalam kelompok kasus atau kontrol. Diperoleh hasil rata-rata akurasi, presisi, recall dan F1 score jika digunakan kode genetik dengan variasi proporsi data uji 10%, 20%, 30%, dan 40% seperti pada tabel ini. Berdasarkan hasil yang telah ditunjukkan, terlihat bahwa rata-rata akurasi, presisi dan F1 score pada metode logistic regression lebih tinggi dibandingkan dengan metode ANN. Namun, nilai recall dari metode ANN memberikan hasil yang lebih baik. Perbedaannya signifikan bila diuji menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov. Demikian pula perbedaan rata-rata akurasi, presisi, recall dan F1 score untuk penggunaan variasi proporsi data uji 10%, 20%, 30% dan 40% diperoleh hasil yang tidak terlalu jauh namun berbeda nyata bila diuji menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov. Dan ini adalah histogram akurasi, presisi, recall dan F1 score jika digunakan 20% data uji untuk metode logistic regression. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat pada histogram untuk metode logistic regression memiliki nilai akurasi, presisi dan F1 score cenderung condong ke kiri sedangkan histogram recall cenderung simetris. Hal ini juga didukung oleh nilai P dari uji normalitas, yaitu 0,0344, 0, 0,5047 dan 0,27932 sehingga nilai histogram tidak berdistribusi normal kecuali histogram recall dan F1 score. Sedangkan ini adalah histogram akurasi, presisi, recall dan F1 score jika digunakan 20% data uji untuk metode N. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa histogram akurasi, recall dan F1 score cenderung miring ke kiri sedangkan histogram presisi cenderung simetris. Hal ini juga didukung oleh nilai P dari uji normalitas, yaitu 0, 0,684, 0 dan 0 sehingga nilai histogram tidak berdistribusi normal kecuali histogram nilai presisi. Dan ini adalah perbandingan box plot yang membandingkan nilai akurasi, presisi, recall dan F1 score jika digunakan 20% data uji dengan metode logistic regression dan N. Gambar tersebut menunjukkan perbandingan box plot antara nilai akurasi, presisi, recall dan F1 score ketika digunakan metode logistic regression dan metode N. Terlihat bahwa median akurasi dan F1 score hanya berbeda relatif kecil tetapi berbeda nyata. Dan ini adalah hasil rata-rata akurasi, presisi, recall dan F1 score jika digunakan kode genetik dengan variasi proporsi data uji 10%, 20%, 30% dan 40% untuk metode ANN dengan hidden node sebanyak 5. Sedangkan ini adalah hasil rata-rata akurasi, presisi, recall dan F1 score jika digunakan kode genetik dengan variasi proporsi data uji 10%, 20%, 30% dan 40% untuk metode logistic regression dengan data yang sama dengan data yang digunakan pada metode ANN dengan hidden node sebanyak 5 sebelumnya. Dan ini adalah histogram akurasi, dan ini adalah hasil rata-rata akurasi, presisi, recall dan F1 score ketika digunakan data uji sebanyak 20% menggunakan metode logistic regression dan metode ANN dengan hidden node sebanyak 1. Kemudian ini adalah hasil rata-rata akurasi, presisi, recall dan F1 score ketika digunakan data uji sebanyak 20% menggunakan metode logistic regression dan metode ANN dengan hidden node sebanyak 5. Dan yang terakhir adalah hasil rata-rata akurasi, presisi, recall dan F1 score ketika digunakan data uji sebanyak 20% menggunakan metode logistic regression dan metode ANN dengan hidden node sebanyak 10. Seperti yang telah ditunjukkan pada ketiga tabel sebelumnya, dalam penelitian ini individu yang digunakan berasal dari Australia, Belgia, Estonia, Perancis, Jerman, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss dan masing-masing berjumlah 20, 152, 132, 74, 279, 217, 91 dan 107 individu. Selanjutnya, analisis terpisah juga dilakukan dengan dilakukan pengulangan komputasi sebanyak 10.000 kali. Dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara akurasi, presisi,
recall dan F1 score yang diperoleh dengan metode logistic regression dan metode ANN. Didapati bahwa akurasi, presisi, recall dan F1 score pada metode ANN lebih tinggi dibandingkan dengan metode logistic regression. Itu tadi adalah hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Selanjutnya akan dilakukan pembandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang terkait. Ini adalah hasil dari penelitian ini. Kemudian ini adalah penelitian dengan referensi nomor 18 tentang penggunaan machine learning yaitu integrasi RF dan SVM yang menghasilkan akurasi sebesar 62,5%, presisi 65,3%, dan recall sebesar 69%. Hasil ini sedikit lebih rendah dari hasil yang diperoleh dari kedua metode yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya, penelitian lain tentang penggunaan jaringan saraf adalah penelitian 19. Akurasi penelitian ini mencapai 96,23%, tetapi hasil yang diperoleh tidak dibandingkan dengan metode lain dan tidak ada informasi tentang ukuran kebaikan klasifikasi lainnya seperti presisi, recall dan F1 score. Penelitian lain tentang penggunaan machine learning, yaitu metode SVM, naive Bayes dan decision tree terdapat pada penelitian nomor 20. Pada paper ini didapatkan hasil akurasi sebesar 69% untuk metode SVM, 67% untuk metode naive Bayes, dan 68% untuk metode decision tree. Penggunaan metode ANN dalam menentukan akurasi, sensitivity dan specifications terdapat pada penelitian 21, di mana nilai akurasi yang diperoleh sebesar 67,5%, sensitivity 62,16%, dan specifications 70,73%. Selanjutnya, studi lain tentang hybrid algorithm yaitu metode SVM dan ANN dilakukan pada penelitian 22 dan memberikan akurasi sebesar 98,08% menggunakan 25% data uji. Makalah ini juga menjelaskan secara rinci tentang akurasi, presisi, recall dan F1 score, tetapi tidak ada variasi lain dari data uji yang dilakukan. Itu tadi adalah pembandingan tentang hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan untuk penelitian ini, yaitu dalam penelitian ini telah dijelaskan bagaimana cara menggunakan metode ANN pada data ASMA yang diperoleh dari paket program R yaitu SNP-ASOC. Hasil yang diperoleh dibandingkan dengan metode logistic regression dengan hasil sebagai berikut. 1. Ketika semua informasi dari berbagai negara digunakan, metode logistic regression memberikan akurasi, presisi, dan F1 skor rata-rata yang lebih tinggi daripada metode ANN, tetapi penarikan rata-rata berlaku sebaliknya. 2. Ketika analisis terpisah dilakukan untuk setiap negara, metode logistic regression memberikan akurasi, presisi, recall, dan F1 skor yang lebih tinggi dalam pembandingan antara metode ANN dengan metode logistic regression. Selain itu, dalam penelitian ini, prediksi BMI, Body Mass Index, dapat dikembangkan menggunakan data yang sama dengan metode regresi ANN. Begitu juga, metode-metode deep learning dapat digunakan untuk menganalisis data yang sama. Itulah kesimpulan dari penelitian ini, dan berikut adalah daftar referensi yang digunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.